Sengketa perdata bernilai puluhan miliar rupiah mengguncang dunia perbankan di kota Ambon. PT Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ambon digugat perdata dua pengusaha lokal, yakni George Tanago dan Tom Charles John Tanago, dengan nilai tuntutan mencapai 92,7 miliar rupiah. Salah satu penggugat, yakni Tom Charles Sean Tanago, mengatakan bahwa gugatan diajukan karena pihaknya menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan fasilitas kredit yang diterima dari Bank Arta Graha. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh rekan Jenderal Luis, jurnalis dari Tribun Ambon, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Jenderal. Silakan dengan laporan selengkapnya. Studio, dapat saya laporkan sengketa perdata bernilai puluhan miliar rupiah mengguncang dunia perbankan di Kota Ambon. PT Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ambon digugat secara perdata oleh dua pengusaha lokal, yakni George Tanago dan Tom Charles John Tanago, dengan nilai tuntutan mencapai 92,7 miliar. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 218-PTT-G-2025-PN AMB. Salah satu penggugat, Tom Charles John Tanago, mengatakan gugatan diajukan karena pihaknya menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan fasilitas kredit yang diterima dari Bank Arta Graha. Charles menjelaskan sengketa bermula dari fasilitas kredit revolving loan 1, 2, dan 3 dengan total plafon 35,4 miliar. Namun menurutnya dana yang benar-benar digunakan atau baki debit hanya sebesar 30,2 miliar. Karena itu pihaknya menilai kewajiban pembayaran seharusnya hanya sebatas sisa pokok pinjaman tersebut, tanpa pembebanan bunga, denda maupun tunggakan yang dinilai tidak sesuai. Selain mempersoalkan perhitungan kewajiban kredit, Charles juga menyoroti nilai aset yang dijadikan agunan. Menurutnya berdasarkan hasil penilaian kantor jasa penilai Publik KJPP tertanggal 25 Oktober 2017, nilai pasar wajar aset jaminan yang belum terjual mencapai sekitar 73 miliar. Namun ia menduga terdapat pengaburan terhadap nilai sisa aset jaminan sebesar 42 miliar yang dinilai telah merugikan kondisi keuangan perusahaan. Aset yang menjadi objek sengketa terdiri atas sejumlah properti strategis di kawasan Paso, Kota Ambon, diantaranya Ruko Besar Swalayan Paso, Ruko Kecil SHM nomor 1544, hingga Kompleks Ruko Megamas Paso yang memiliki total nilai puluhan miliar rupiah. Charles mengatakan pihaknya menuntut ganti rugi material sebesar 42,7 miliar dan ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar. Ia mengungkapkan persoalan kredit tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan kakaknya, George Tanago. Menurut Charles, George mengalami gangguan kesehatan serius berupa pecah pembuluh darah di otak hingga menderita stroke. Kondisi itu, kata dia, diduga dipicu oleh tekanan mental dan finansial yang dialami selama proses penyelesaian kredit dengan pihak bank. Melalui gugatan tersebut, para penggugat juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslek terhadap seluruh aset yang menjadi objek sengketa. Selain itu, penggugat meminta tergugat dihukum membayar uang paksa atau doang som sebesar 1 juta per hari apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan. Penggugat juga memohon agar putusan nantinya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun masih terdapat upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Ambon,
Putusan tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Namun, putusan kembali ditunda pada 21 Juli mendatang. Terpisah, Legal Bank Artagraha Internasional Tbk Cabang Ambon, Serlianingsi F.Y. Meronda, mengatakan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon terkait gugatan perdata senilai 92 miliar yang diajukan oleh George Tanago dan Tom Charles John Tanago. Serlianingsi mengatakan perkara tersebut masih dalam tahap persidangan sehingga bank akan memilih menunggu putusan majelis hakim. Terkait materi gugatan maupun jawaban bank terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat, ia menyebut seluruh dokumen telah disampaikan dalam persidangan. Saat diminta tanggapannya mengenai tuduhan adanya perbuatan melawan hukum, dirinya kembali menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan versi penggugat. Ia juga menegaskan Bank Artagraha menjalankan seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit. Namun terkait pertanyaan yang lebih rinci mengenai proses restrukturisasi kredit, penilaian agunan, komunikasi dengan regulator, hingga upaya penyelesaian sebelum gugatan diajukan, sebagai legal perusahaan, ia menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangannya untuk dijelaskan kepada media. Mengenai kemungkinan langkah hukum apabila putusan nantinya tidak menguntungkan pihak bank, ia mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan karena masih menunggu putusan pengadilan. Terkait juga dengan penundaan pembacaan putusan dari 7 Juli dimundurkan menjadi 21 Juli, ia mengatakan pihak bank hanya mengikuti jadwal yang ditetapkan pengadilan melalui sistem akord dan tidak mengajukan pertanyaan khusus mengenai alasan penundaan. Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir terhadap layanan Bank Artagraha karena operasional bank tetap berjalan normal. Demikian yang bisa dapat saya laporkan. Saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon, kembali kepada rekan di studio. Bagaimana sih tanggapan resmi dari pihak Bank Artagraha atas gugatan perdata senilai 92,5 miliar yang diajukan oleh George Tanago dan Tom Charles John Tanago? Kalau dari pihak bank sendiri, sekarang kan gugatannya memang sudah sementara berproses di PN Ambon. Ya, kita tetap mengikuti proses yang ada sampai dengan putusannya selesai aja. Nah, ini kan sudah ada 10 kali penundaan putusan ya. Betul. Apakah pihak bank juga menanti hasil putusannya seperti apa? Kalau dibilang menanti, tetap ketok menanti. Dan ya memang sudah beberapa kali penundaan, tapi kami dari pihak bank tetap mengikuti alurnya saja, Pak. Oke, baik. Nah, apakah pihak bank ini membantah seluruh dalil gugatan tersebut atau ada bagian juga yang diakui? Kalau itu mungkin bisa langsung dicek sendiri, karena ini kan secara terbuka juga Pak prosesnya, kami berproses di PN. Nah, materi gugatannya, kemudian dari bantahan-bantahan kami juga sudah ada di pengadilan. Yang ketiga, beta skip. Benarkah Bank Artagraha memberikan fasilitas kredit revolving loan 1, 2, dan 3 dengan plafon senilai 35,4 miliar kepada nasabah yang masuk dalam hal ini penggugat? Kalau untuk poin ini, maaf beta tidak bisa menjawab secara terperinci. Sekali lagi bisa dicek di pengadilan. Oke, beta skip juga beberapa pertanyaan selanjutnya. Penggugat ini kan menuding terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kredit. Nah, ini apa tanggapan pihak bank secara umum saja terhadap hal itu? Tanggapan pihak bank terhadap ini, ya ini kan kalau beta tidak salah ingat kan masuk juga ke dalam mereka punya materi gugatan. Kami juga sudah memberikan tanggapan poin per poin. Kalaupun menurut dari pihak penggugat ini terdapat PMH, ya itu menurut versi mereka. Tapi menurut pihak bank itu tidak ada PMH ya? Iya. Nah, apakah selama proses kredit
kemudian proses kreditnya berjalan, seluruh prosedur itu sesuai ketentuan internal, regulasi perbankan dan ketentuan OJK. Itu sudah pasti kami menjalankan. Apakah memang selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang tadi sudah disebutkan? Bukan kewenangan saya untuk menjawab sih Pak. Cuman untuk sesuai secara ketentuan, pasti pihak bank sudah mengikuti alur sama proses yang ada. Terkait nilai agunan, apakah bisa dijelaskan dugaan manipulasi dan penggelembungan nilai jaminan itu bagaimana tanggapan pihak bank? Maaf, bukan kewenangan saya untuk menjawab sampai di situ Pak. Oke, baik. Beta skip beberapa pertanyaan lagi Siap. terkait itu. Nah, terkait proses penyelesaian kredit ini sebelum adanya gugatan, apakah bank ini pernah melakukan langkah-langkah untuk penggugat dalam hal ini nasabah menyelesaikan kewajiban kredit sebelum sengketa ini bergulir ke pengadilan? Bukan kewenangan saya juga Pak untuk menjawab. Tapi apakah itu pernah dilakukan langkah-langkah sebelumnya begitu? Maaf, saya tidak Tidak. punya kewenangan untuk jawab itu. Terkait restrukturisasi juga apakah tidak bisa dijelaskan? Tidak bisa Pak. Nah, terkait dengan tuntutannya ganti rugi, kan kerugian material 42,7 miliar dan imaterial 50 miliar. Seandainya ini putusannya gugatannya dikabulkan, apakah ini pihak bank akan memenuhi itu ataukah ada upaya hukum lanjutan sebagai perlawanan yang dilakukan oleh pihak bank? Kalau ini kami belum bisa menjawab karena memang masih sementara menunggu putusan. Kalau putusannya sudah ada, baru kita tahu langkah apa yang mesti kita ambil. Berarti belum dibahas sampai ke Iya. langkah lanjutannya seperti Siap. apa? Dari pihak bank berarti juga sudah mengajukan bukti dan saksi untuk membantah klaim kerugian dari penggugat ya? Sudah. Ada berapa orang saksi yang dihadirkan? Nanti Bapak bisa cek di PN aja. Oke. Nah, soal kesan penggugat juga tidak bisa dijelaskan ya. Nah, ini terkait proses persidangan. Ini putusan kan dijadwalkan tanggal 7 Juli, kemudian ditunda lagi Betul. pada 21 Juli mendatang. Nah, apakah Bang mengetahui alasan penundaan itu? Sampai saat ini sih kami belum mengetahui karena kan untuk proses persidangannya kan kami pantau lewat sistem e-court. Jadi memang ketika ditunda itu beberapa kali penundaan ya kami mengikuti sesuai yang sudah terjadwal di e-court aja. Apakah ada pertanyaan ke pihak PN begitu secara bersurat untuk menanyakan alasan penundaan ataukah tidak? Tidak. Nah, apakah Bang optimis bisa memenangkan perkara ini dengan dasar-dasar dan bukti serta saksi yang telah dimasukkan ke pengadilan? Sudah tentu Bang optimis. Oke, baik. Nah, jika putusannya nantinya tidak menguntungkan pihak Bang, apakah akan menempuh upaya hukum lanjutan? Sama seperti yang tadi Beta sampaikan sebelumnya, itu kita lihat nanti. Nah, ini terakhir nih untuk mungkin kepada nasabah maupun masyarakat di Ambon. Apakah mungkin ada pesan agar masyarakat tidak khawatir terhadap pelayanan maupun tata kelola di Bank Artagraha? Ya, yang pertama pasti Bank Artagraha sudah menjalankan semua prosedurnya ya. Kalau dalam case ini berarti kredit. Sudah menjalankan prosedurnya sudah tentu dengan baik dan benar. Itu berarti selama hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur itu sama-sama dijalankan dengan baik, ya tidak perlu takut gitu. Karena kami juga perbankan, kami pasti memegang asas-asas itu.